Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Akbar dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk nilai UAS mata kuliah IT Service Management. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan judul yaitu Continual Improvement dalam ITIL 4. Continual Improvement dalam ITIL 4 ini merujuk pada pendekatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan IT, proses dan praktik. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi selalu mencari cara untuk beradaptasi dan berkembang dalam menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Pada ITIL 4, Continual Improvement merupakan salah satu elemen penting dalam framework yang mendukung siklus hidup layanan yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat dan area dalam organisasi. Konsep ini dipandu oleh model improve yang berfokus pada iterasi perbaikan secara terus-menerus. Adapun prinsip-prinsip continual improvement dalam ITIL 4 yaitu adalah yang pertama, peningkatan berbasis nilai atau value driven approach. Setiap inisiatif perbaikan harus memastikan peningkatan nilai bagi pemangku kepentingan dan pelanggan. Jadi setiap inisiatif yang kita lakukan itu harus dapat dipastikan ada peningkatan nilai daripada sebuah kepentingan dari pelanggan. Kemudian berfokus pada hasil dan hasil terukur. Yaitu perbaikan perlu fokus pada pencapaian hasil yang terukur dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan. Jadi peningkatan harus ada hasilnya yang terukur. Jadi tidak asal hanya ada peningkatan tanpa ada pengukuran yang jelas. Yaitu melibatkan semua pihak. Yang ketiga adalah melibatkan semua pihak. Semua pihak dalam organisasi baik IT maupun bisnis harus terlibat dalam proses perbaikan ini untuk mencapai hasil yang maksimal, karena dalam ITIL ini sangat-sangat dibutuhkan sekali pendapat dari pihak IT maupun pihak bisnis. Kemudian yang keempat ada iteratif dan increment. Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap dengan fokus pada perubahan kecil yang terukur dan dapat dikelola, bukan perbaikan besar sekaligus. Jadi perbaikannya secara bertahap melalui perbaikan kecil-kecil. Jadi tidak melakukan perubahan sekali besar, tapi adalah namanya sebagaimana judul kita adalah improve. Improve adalah perkembangan, dia berkembang secara terus menerus, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada secara bertahap. Kemudian yang kelima adalah menganalisis data dan pengalaman. Penggunaan data dan analisis yang tepat untuk membuat keputusan berbasis informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengetahui dengan pasti area yang perlu diperbaiki. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan, kita perlu adanya analisis data dan pengalaman yang terjadi kepada sistem tersebut. Jadi kita dapat mengetahui area mana yang perlu kita perbaiki dan tidak asal merubah sesuatu sistem. Langkah-langkah continual improvement dalam ITIL 4 itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita adalah menetapkan tujuan. Yang pertama tujuannya menetapkan tujuan dan visi yang jelas untuk apa yang ingin dicapai melalui perbaikan. Ini seringkali terkaitkan dengan strategi dan tujuan bisnis. Jadi kita harus menetapkan tujuan, apa tujuan kita melakukan continual improvement, agar kita tahu fokusnya nanti terhadap apa dan apa yang harus kita analisa. Yang kemudian menganalisis situasi saat ini, mengevaluasi status saat ini dari proses, layanan, dan sistem yang ada. Hal ini melibatkan pengumpulan data, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan evaluasi metrik kerja. Jadi kita setelah kita menetapkan tujuan, kita melakukan analisis situasi. Dan yang ketiga itu ada identifikasi peluang perbaikan. Kemudian kita melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan berdasarkan analisis dan umpan balik
dari pengguna atau data yang ada. Jadi setelah kita analisis, kemudian kita minta feedback dari pengguna atau beberapa orang yang memiliki kepentingan. Dari situ kita menemukan beberapa peluang yang mana yang harus kita lakukan perbaikan. Kemudian yang keempat adalah merencanakan dan melaksanakan perbaikan. Merencanakan perubahan yang akan diterapkan dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk menerapkannya. Setelah perencanaan, langkah-langkah perbaikan harus dieksekusi dan diterapkan secara bertahap. Setelah kita melakukan perencanaan, kita langsung mengeksekusi perbaikan apa saja yang harus kita perbaiki. Kemudian setelah itu barulah di tahap yang kelima kita mengukur dan mengevaluasi hasil. Mengukur hasil dari inisiatif perbaikan dan mengevaluasi dampaknya. Jika hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, sesuai dengan tujuan kita, maka itu menjadi standar yang baru. Jika tidak, diperlukan penyesuaian yang lebih lanjut. Menerapkan perbaikan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan tadi. Kemudian di yang keenam kita menerapkan perbaikan lebih lanjut. Organisasi melanjutkan perbaikan lebih lanjut atau menyesuaikan proses yang menciptakan siklus perbaikan yang berkelanjutan, yang mana kita terus menerus melakukan siklus yang mana dari awal tadi tujuannya apa, kemudian kita analisis. Setelah analisis kita melakukan identifikasi. Setelah kita identifikasi, baru kita merencanakan perbaikan apa. Kemudian setelah kita lakukan perbaikan, kita ukur kembali dan evaluasi hasilnya. Kemudian itu terus kita terapkan kepada sebuah sistem yang ada, agar sebuah sistem itu minim dari hal-hal yang tidak diharapkan dalam sebuah organisasi. Adapun alat dan teknik yang digunakan dalam continual improvement itu ada beberapa. Yang pertama ada model peningkatan atau improvement models seperti Deming Cycle atau Six Sigma, yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan memperbaiki proses. Kemudian ada metode pengukuran dan analisis data, metrik kinerja dan umpan balik dari pengguna yang relevan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan tim, menggunakan teknik seperti brainstorming atau analisis akar penyebab untuk menggali peluang perbaikan. Secara keseluruhan, continual improvement dalam ITIL 4 adalah kunci untuk memastikan organisasi tidak hanya mematuhi standar dan prosedur, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang harus terus berubah serta tantangan teknologi yang berkembang pesat. Baiklah, berikut adalah materi continual improvement dalam ITIL 4 yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.